Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru. Bab ke-16, babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Bab ini ingin memotivasi kita untuk berusaha menjalankan sunnah Nabi dalam segala hal, baik dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara keseharian, dan termasuk juga perkara adab yang terkadang kita anggap sepele, namun jika itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya kita kerjakan. Dan kalau kita tahu itu sunnah Nabi, maka itu pasti baik, ya. Entah apakah kita tahu hikmahnya apa atau tidak tahu, kita kerjakan saja. Karena Rasulullah SAW tidaklah menyampaikan sesuatu atau mencontohkan sesuatu kecuali dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kemaslahatan makhluknya. Dan jika kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan terjebak dengan sunnah-sunnah selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari sunnah-sunnah orang-orang terdahulu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran shibran, dhira'an dhira'an. Yaitu benar-benar sama, ya. Sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Seandainya mereka sampai masuk ke lubang dhab, kalian pun akan ikut masuk. Ini dalil bahwasanya ada sunnah-sunnah selain sunnah-sunnah Nabi, seperti sunnah-sunnahnya ahlul kitab. Itu kebiasaan tradisi mereka akan diikuti. Tapi kalau seorang senantiasa berusaha mengikuti sunnah Nabi dalam segala perilakunya, dia tidak akan terjebak dengan sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Demikian juga dalam masalah akidah, kalau seorang berusaha menelusuri akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan bikin akidah-akidah baru yang bersandar kepada misalnya Yunani, pemikiran Yunani, atau dari agama-agama yang lain, atau dari pemikiran sendiri, ya. Karena dari khurafat-khurafat itu semua timbul, kenapa? Karena seorang tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya demikian juga ketika seorang mengenali bagaimana sunnah-sunnah Nabi dalam masalah muamalah, dalam masalah kemasyarakatan, dalam masalah kenegaraan, maka dia akan puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi adalah hukum-hukum yang terbaik. Tapi ketika seorang tidak mengenal sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan sunnah Nabi, dia akan mengimpor produk-produk hukum dari negara-negara lain, dari peradaban-peradaban yang lain, sehingga jauh daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Imam Nawawi rahimahullahu taala bermaksud agar kita berusaha menjaga sunnah Nabi, ya, wa adabiha, dan adab-adab dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara besar sampai perkara-perkara kecil. Oleh karena setelah itu nanti beliau membahas tentang bahayanya bid'ah setelah dua bab setelah ini, ya. Baik, kemudian seperti kebiasaan Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau membawakan ayat-ayat sebelum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, ayat pertama yang beliau bawa, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhudhuh, maka ambillah. Jangan dibiarkan, cuma dilihat aja, ya, tapi ambillah. Ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Ya, ayat ini umum menjelaskan bahwasanya semua yang dibawa oleh Nabi maka ambillah. Ya, kita tahu maslahatnya atau tidak, maka kerjakan. Dan kita tahu pasti di balik perintah Nabi pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Terkadang perintah tersebut menyelisih hawa nafsu kita.
terkadang menyelisih apa yang menurut kita lebih baik, tapi yakinlah bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi maka itu lebih baik. Maka tinggal ambil dan kerjakan. Dan apa yang Nabi larang pasti tidak baik, maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ini banyak seperti misalnya aturan-aturan Islam yang terkadang mungkin menyelisihi kesenangan kita, ya. Kesenangan kita seperti kesenangan para wanita. Wanita maunya keluar misalnya berhias, ya, kemudian mungkin menampilkan keindahan wajahnya atau keindahan tubuhnya. Tapi ternyata sunnah Nabi tidak demikian. Ajaran Nabi tidak demikian, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an nasihat kepada istri-istri Nabi, banyak larangan-larangan dan perintah-perintah. Seperti Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, kalau berbicara hendaknya berbicara dengan yang biasa-biasa, jangan dikeraskan dan jangan juga dilembut-lembutkan. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, khawatir ada orang yang hatinya punya penyakit akan condong kepada wanita yang suaranya seperti itu. Ini larangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah suka keluar rumah dengan berhias seperti orang-orang dahulu. Mereka hobinya keluar, wanita-wanita keluar sambil menampilkan keindahan tubuh mereka, ya. Wa aqimna sholata wa kemudian waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Ini semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya kami ingin menghilangkan najis, kotoran dari diri kalian, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah-perintah tersebut ada maslahatnya. Larang-larang tersebut ada maslahatnya agar kalian lebih bersih, hati kalian lebih bersih, agar kalian jauh dari keburukan, agar rumah Nabi lebih indah, ya. Jauh dari hal-hal yang buruk, ya. Kemudian Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan bacakanlah atau ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah itu latif, maha lembut, membawa kebaikan kepada kalian. Mungkin pada perkara yang kalian tidak sukai, tapi Allah lembut, khabiran, dan Allah lebih tahu apa yang dilakukan hamba-hambanya. Maksud saya, kata para ulama, terkadang Allah memerintahkan bahkan kepada istri Nabi dengan perkara-perkara, ya, yang mungkin dipandang oleh sebagian orang ini merepotkan, menyusahkan bagi wanita, tidak sesuai dengan kesenangan wanita, tapi itu adalah kelembutan Allah kepada mereka, ya. Maka ini juga berlaku kepada kita. Banyak hal-hal yang mungkin Allah perintahkan bertentangan dengan maslahat kita. Misalnya kita lagi dagang, ternyata enggak boleh gini, enggak boleh gitu, riba, ya, kita jadi gimana? Kita jadi kayaknya terbelenggu oleh sunnah-sunnah Nabi, ya. Kita mau kerja begini kok enggak boleh. Yakinlah apa yang Nabi tetapkan itu yang lebih baik, ya. Harus kita ambil, dan apa yang Rasulullah larang harus kita tinggalkan. Jadikan itu pedoman dalam kehidupan kita, laki-laki maupun wanita, ya. Wanita. Kalau Rasulullah SAW suruh tundukkan pandangan, ya tundukkan pandangan, jangan malah melotot, ya. Kalau melotot pasti kita yang tersiksa. Benar atau tidak? Laki-laki bilang, kata Rasulullah SAW, lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau kita tidak sengaja lihat keindahan yang haram, maka kita tundukkan pandangan. Kalau kita melotot, yang tersiksa kita, hati kita menjadi tersiksa, jadi terngiang-ngiang, jadi teringat terus. Ya, sehingga melihat istri sudah enggak cantik lagi, ya. Padahal istri sebenarnya cantik sebenarnya sih. Gara-gara lihat yang lebih cantik jadi kurang cantik, ya. Sudah tidak merasa mesra dengan istri karena kita dibayang-bayangin oleh syaitan untuk bermesraan dengan wanita yang lain. Pun kita tidak bisa menikmati wanita tersebut. Wanita tersebut hanyalah tontonan yang buat kita jatuh cinta pada sesuatu yang tidak bisa dicintai, ya. Ya, milik orang ternyata hanya bisa mandang, ngiler, tapi tidak bisa merasakan. Ini kalau lihat es krim, kita kepingin bisa beli enggak? Bisa, tapi kalau perempuan enggak bisa apa-apa. Akhirnya kita yang tersiksa sendiri. Pinginnya menyenangkan hati, tapi dampaknya siksaan batin yang berkepanjangan. Dialami oleh orang-orang yang melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang Rasulullah bawa maka ambillah, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Ayat berikutnya itu dalam surat An-Najm, Allah berfirman, kalau dalam surat Al-Hasyr, sekarang An-Najm kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Itu semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku mencatat seluruh yang Rasulullah ucapkan. Sampai ada sebagian orang mengatakan, kenapa kau catat semua yang diucapkan oleh Rasulullah? Bukankah Rasulullah SAW terkadang berbicara dengan lagi marah, terkadang lagi sedih? Ya, tidak semua yang dia ucapkan harus kau catat. Lihat-lihat situs kondisi. Kalau Rasulullah lagi marah, belum tentu yang diucapkan benar. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pun melaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada yang bilang begitu. Kata Nabi SAW, uktub, tulis. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Itu Rasulullah ketika pun marah enggak mungkin salah ngomong. Rasulullah pun lagi senang, tidak mungkin salah ngomong. Kita kalau senang salah ngomong, kalau marah juga salah ngomong. Ya. Kalau lagi senang kita bicara wah 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 wah, lagi ngamuk juga wah 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 ya. Ada. Ya, makanya di antara doa Nabi, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku mohon kepada Engkau ya Allah bisa mengucapkan perkataan yang benar dalam kondisi marah maupun dalam kondisi senang. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan jangan tulis semua ucapan Rasulullah, kadang dia salah ngomong kalau lagi marah, kalau lagi senang, ya, maka kata Nabi uktub, tulis. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Dan ini isyarat bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbicara benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah ragu. Pasti yang diucapkan Nabi adalah kebenaran. Perkara apapun, perkara akidah, perkara muamalah, perkara adab keseharian, perkara hukum-hukum, perkara terkait dengan bertetangga, terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan adab-adab keseharian, terkait dengan kenegaraan, semua yang Nabi ucapkan pasti benar. Oleh karenanya disebutkan kalau ketika seorang mulai menukil-nukil dari perkataan orang-orang kafir, seperti ada orang kok suka menukil dari Aristoteles, berkata dari tokoh-tokoh Yunani, dari orang-orang kafir, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tahu sunnah Nabi, mereka enggak butuh nukil-nukil itu semua. Karena sunnah-sunnah Nabi sangat indah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diistimewakan oleh Allah dengan 5 perkara yang para nabi tidak diberikan sebelumku, tidak diberikan 5 perkara tersebut. Di antaranya wa utitu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim, yaitu kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya dalam. Kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya dalam. Seperti kita tahu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Terus hadis seperti ini banyak ya. Min husni islamil mar'i tarkulu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Banyak ya. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang ragu tinggalkan, melakukan yang kau tidak ragu. Perkataan-perkataan singkat. Sehingga kita tidak butuh perkataan Aristoteles, Socrates, Plato, Plotinus dan lain-lainnya. Ya. Dan kita enggak butuh juga perkataan Johannes, si Joseph, si lain-lainnya, enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa? Karena Nabi sudah lengkap. Sudah lengkap. Ketika Islam ini sempurna atau tidak? Sempurna. Ya. Ya, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Saat ini aku sempurnakan bagian agama kalian. Makanya kalau kita lihat sirah Nabi, Allah mendesain sirah Nabi ini luar biasa sehingga mencakup segala kondisi. Karena ini prototipe awal yang Allah berikan contoh bagi umat manusia sampai hari kiamat. Makanya Nabi dalam berbagai kondisi Nabi jalankan. Nabi SAW pernah miskin, Rasulullah juga anak yatim, Rasulullah pernah mengembalakan kambing, Rasulullah SAW pernah hidup dengan ibunya, Rasulullah SAW pernah hidup dengan kakeknya, dengan pamannya, Rasulullah SAW banyak. Kemudian pernah menikah dengan satu orang, dengan menikah dengan beberapa wanita. Rasulullah SAW pernah jadi kepala negara, Rasulullah SAW punya anak, ya. Rasulullah SAW pernah berperang, Rasulullah SAW pernah berdamai, Rasulullah SAW pernah bertahan ketika perang, pernah menyerang. Berbagai macam kondisi dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah sakit, Rasulullah SAW pernah terluka. Sehingga kalau kita mau Rasulullah bertetangga, Rasulullah punya murid, banyak hal. Jadi kalau kita mau contohi, apapun ada dalam sunnah Nabi SAW. Berbeda kalau kita bicara misalnya Nabi Isa. Nabi Isa kita nggak ada contohnya. Nabi Isa nikah atau tidak, Allah alam. Bagaimana contoh Nabi Isa berpoligami? Nggak ada. Nggak ada. Ada tidak? Tidak ada. Bagaimana contoh Nabi Isa pernah jadi kepala negara? Nggak ada. Bagaimana contoh Nabi Musa pernah jadi kepala negara? Nggak ada, dikejar-kejar sama Fir'aun. Nggak ada. Artinya umat Muhammad SAW, Allah utus Nabi terakhir sehingga harus lengkap, ceritanya harus lengkap. Sampai ada Allah mentakdirkan ada masalah rumah tangga dalam rumah Nabi SAW. Sampai istri-istri Nabi menjadi 2 kubu.
Istri Nabi ada berapa? 9. Jadi 2 kubu. Kubunya Ummu Salamah sama kubunya Aisyah. 2 kubu. Ada enggak antum istri 2 kubu? Enggak ada. Itu cuma satu kubu aja. Mau saya sampai seperti itu. Sampai permasalahan. Sehingga semua kalau kita mau cari solusi ada. Solusi ada ya. Al-Quran turun dengan luar biasa. Oleh karenanya tidaklah kita atau seseorang kemudian berpaling dari sunnah Nabi kemudian menuju kepada selain sunnah Nabi, itu biasanya karena dia tidak tahu detail tentang sunnah-sunnah Nabi ya. Sampai ada seorang Yahudi namanya David Santalina ya. Dia ini orang di Tunis, dia tahu bahasa Arab, dia tahu bahasa Yunani, dia tahu bahasa Inggris. Saking pintarnya dalam urusan dia belajar fikih Maliki di Tunis. Sampai dia dipanggil ikut menyusun hukum-hukum terkait fikih Maliki. Dan dia mengakui bahwa Islam ini tidak perlu yang lain. Dia Yahudi, Islam tidak perlu yang, cuma dia tidak beriman sama Muhammad karena bagi dia Muhammad itu nabinya orang Arab. Adapun kita nabinya orang Bani Israel, Nabi Musa. Tapi dia mengakui Islam ini lengkap, tidak perlu yang lain, tidak perlu yang lain. Siapa yang pelajari hukum Islam dia tahu lengkap. Apa sih sudah dibahas dan semuanya solusi yang terindah. Tidak perlu kita pergi hukum-hukum baru. Hukum baru kita coba-coba, enggak cocok, demo, rubah. Enggak cocok, demo, rubah. Mementingkan sebagian kelompok, merugikan sebagian kelompok yang lain. Itu demi hukum-hukum produk manusia. Silih berganti, dirubah. Sekarang sudah tidak cocok lagi. Nanti rubah lagi. Sudah expire, butuh hukum yang baru. Tidak relevan lagi. Hukum Islam tidak demikian. Selalu relevan dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Terus ngapain kita coba-coba pakai hukum-hukum baru? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka ingin mencari hukum-hukum jahiliyah selain hukum Allah? Hukuman yang lebih baik daripada hukum Islam. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi pasti benar meskipun kita enggak tahu hikmahnya apa, karena kata Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya tapi kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita enggak tahu apa hikmahnya. Para sahabat dahulu menjalankan, Nabi perintah mereka jalankan. Ya. Karenanya ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Wahai ummul mukminin, kunna nu'maru biqada'i as-shaum wa la nu'maru biqada'i as-salat." Kenapa wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi kalau salat tidak disuruh qadha? Ini perintah bertanya, kenapa? Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti? Engkau ini khawarij kah?" Terlalu detail-detail ingin tahu yang di luar daripada yang perlu diketahui. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Demikianlah perintah Nabi SAW kepada kami. Wanita haid kalau dia tidak puasa diqadha puasanya. Kalau salat tidak perlu diqadha. Ini di antara bagaimana Aisyah mengajarkan. Asalnya kita tunduk kepada perintah Nabi, tidak perlu tanya kenapa begini, kenapa begitu. Ada hal yang Allah bukakan hikmahnya, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita tidak tahu. Kenapa seorang wukuf di Arafah? Kenapa harus di Arafah? Kenapa tidak di Bekasi misalnya? Sudah enggak tahu begitu. Kenapa ketika haji harus tidak boleh laki-laki tidak tutup kepala? Kenapa tidak boleh pakai baju begini? Kenapa? Enggak tahu. Ya, ulama mulai menyebutkan hikmahnya begini. Pokoknya itu perintah Nabi kerjakan. Coba saya tanya sama antum, kenapa Allah melarang Bani Israel mengambil ikan pada hari Sabtu? Apa mudaratnya mengambil ikan hari Sabtu? Sementara wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Sementara selain hari Sabtu ikan enggak datang. Jadi orang Bani Israel hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikan enggak ada. Hari Sabtu ikannya loncat-loncat. Justru hari itu yang dilarang untuk apa? Ngambil ikan. Kalau bicara hikmahnya kita enggak tahu. Ya, hikmahnya Allah ingin menguji. Ya sudah, mau cari apa? Kenapa? Apa ruginya kita ambil ikan hari Sabtu? Ya udah Allah perintah kerjain. Akhirnya mereka karena melanggar hawa nafsu mereka, akhirnya mereka bikin trik. Mereka pasang jaring hari Jumat, hari Sabtu ikannya masuk jaring sendiri, hari Ahad mereka ambil. Kata mereka, kami enggak salah, yang salah ikannya. Ya susah. Makanya dirubah jadi monyet. Dirubah jadi apa? Monyet. Oleh karenanya, seperti ini kita enggak tahu. Contoh lagi, Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, mereka kelaparan. Para sahabat kelaparan ketika perang Khaybar. Akhirnya mereka nyembelih al-humur al-insiyah atau humur al-ahliyah. Mereka menyembelih keledai-keledai negeri. Kata itu keledai negeri boleh dimakan. Keledai ada dua, ada himar al-wahshi, yang maksud seperti kuda zebra. Kemudian al-himar al-ahli. Himar ahli ya dongki
dongki ya. Sampai sekarang masih jadi alat untuk pengangkutan ya. Saya ke Mesir, di Mesir masih banyak orang naik dongki. Sampai ada kota namanya Al-Fayyum. Kalau kita kota Al-Fayyum itu seperti kampung, orang naik kuda, naik begol, naik dongki. Jadi itu kendaraan mereka. Motor jarang-jarang. Jadi kendaraan mereka sehari-hari naik apa? Dongki. Masya Allah, jadi benar-benar kayak di perkampungan ya. Terus banyak zaitun, banyak seperti itulah. Jadi masih digunakan. Nah, di zaman dahulu juga orang naik dongki. Rasulullah juga suka naik dongki. Rasulullah SAW meskipun beliau seorang raja, bukan raja, maksudnya kepala negara, tapi beliau sering menaik apa? Himar. Menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Hampir jarang Rasulullah kadang naik onta ya. Seringnya naik apa? Himar. Kesehariannya naik apa? Himar ya. Tawaduknya Nabi SAW. Nah, ketika perang Khaybar mereka bawa himar. Kemudian ketika mereka lapar, mereka sembelih himar tersebut. Disembelih, kemudian mereka masak, kemudian mereka tunggu ketika sudah tanak, sudah masak, mereka mau makan, tiba-tiba ada pengumuman. Ala inna al-humurul ahliyah qad hurrimat. Ketahuilah dongki-dongki negeri haram. Subhanallah. Kenapa Allah haramkan ketika sudah masak? Kenapa enggak dari awal sudah setengah mati, dipotong, dikuliti, sudah lapar nungguin, pas bola lapar di puncak lapar haram. Kita bilang urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Kalau kita mikir-mikir kenapa enggak sampai-sampai? Coba kenapa coba? Sama mikir kenapa di Sabtu dilarang, kenapa? Jawabannya karena di ujian. Karena ujian. Mau diapain? Makanya apa yang Rasulullah perintahkan maka jalankan karena wahyu dari Allah. Kita ngerti hikmahnya apa? Alhamdulillah. Enggak ngerti tetap kita terima. Kita tetap terima. Jangan kita otak-atik. Ya. Taib firman Allah berikutnya wa qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Al-Imran kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, ikutlah sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ayat ini disebut oleh Ibnu Katsir dengan ayatul mihnah, ya, yaitu ayat untuk ujian. Ayat apa? Ujian. Ujian bagi orang yang propagandakan bahwasanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau cinta kepada Allah harus ada bukti. Harus ada bukti. Ya, sebagai banyak orang ngaku cinta kepada Allah tanpa bukti. Ternyata Allah tidak mencintai mereka. Ada buktinya. Buktinya apa kau mencintai Allah? Buktinya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti cinta kepada Allah? Karena kaidah mengatakan kalau kita mencintai seseorang, kita melakukan apa yang dia sukai, benar atau tidak? Kalau antum cinta sama istri suruh apa antum kerjain enggak? Mas, belikan gado-gado jam 12 malam. Bismillah. Sayang sama istri. Kalau cinta sama istri, cinta benar-benar cinta, apapun yang Rasul istri suruh, kita insyaallah kerjakan kecuali mudarat ya. Tapi kalau insyaallah, Mas belikan ini, beli ya. Ada seorang ustaz masyaallah rahimahullah sudah meninggal ya. Dia sebelum meninggal kira-kira 10 hari, ini sekali dia sudah meninggal maka saya cerita ya. Kira-kira 10 hari sebelum meninggal dia sempat tidur di rumah saya, dia sama istrinya. Terus ketika pulang saya antar ke bandara, ke mana? Ke Halim Perdana Kusuma sama istrinya. Rupanya istrinya minta bunga dari umumnya anak-anak. Terus dibawa bunga atau tumbuhan lah. Kan tidak boleh bunga dibawa ke bandara, boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh, harus ada aturannya. Sampai sana dilarang, enggak boleh. Istrinya cerita, maka ustaz ini bertanya, saya yang mau ini bunga ini. Di Jogja juga banyak, dia mau ke Jogja. Dia banyak. Kamu mau yang ini, benar mau ini? Mau. Benar mau ya udah, dia urusin sampai dapat surat berangkat. Kalau kita ada-ada aja. Kalau saya bukan kita, antum mungkin beda. Kalau saya ada-ada aja. Nanti Abi belikan yang lebih bagus. Ini buang aja udah. Tapi ketika istrinya mau, dia urusin. Saya dengar cerita itu luar biasa. Ustaz tersebut Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala. Mau saya sampai maksudnya perhatian sama
Istri. Oleh karenanya di antara ciri ya, kalau kita cinta sama seorang, apa yang dia sukai kita kerjakan. Maka kalau seorang cinta kepada Allah, maka dia berusaha mengerjakan apa yang Allah cintai. Bahkan dia mendahulukan cinta Allah daripada cintanya sendiri. Apa yang Allah sukai daripada apa yang dia cintai sendiri. Berarti cinta kepada Allah sesungguhnya, ya. Ya. Ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu. Ya, kau bermaksiat kepada Allah sementara engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi maksiat, ya. Ini enggak mungkin namanya, ya. Lau kunta tuti'ahu la kunta muhibban lahu la ata'tahu. Kalau kau memang cinta kepada Allah, harusnya kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang lebih mengenal apa yang Allah cintai? Siapa yang lebih mengenal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini korelasinya begitu. Cinta kepada Allah berarti berusaha melakukan apa yang Allah sukai. Dan yang paling mengetahui apa yang disukai oleh Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, otomatis kalau kau melakukan apa yang sunnah Nabi, berarti kau cinta kepada Allah. Tapi kalau kau jauh dari sunnah Nabi, berarti kau tidak cinta kepada. Ini makanya ayat ujian. Karena banyak orang propaganda cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat meminta bukti. Mana bukti? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, maka Allah semakin mencintai kalian. Dan inilah benar dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku pun mencintainya. Itu dia berusaha, ini sunnah Nabi apa, sunnah Nabi apa, sunnah Nabi apa, sunnah Nabi apa. Dalam segala hal kita berusaha. Inilah di antara kenapa kita belajar Riyadhus Shalihin, agar kita mengenal sunnah Nabi secara detail. Sunnah bertetangga, sunnah mau makan, sunnah mau tidur, sunnah bersama istri, sunnah bersama anak-anak, bagaimana teladan Nabi SAW, sunnah ketika hari Jumat, sunnah dalam banyak hal. Sunnah kepada kerabat. Banyak kita satu-satu kita kerjakan. Ini ajaran Nabi, ini perintah Nabi, perintah Nabi. Terus orang ketika berusaha menjalankan sunnah Nabi, kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Maka siapa yang berusaha mengikuti sunnah Nabi, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dicintai oleh Allah saja, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka orang-orang ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, ini omong kosong. Apa yang dia bikin tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Omong kosong, gimana? Dia ibadah, apa sunnahnya setelah azan, dia bikin ibadah sendiri. Padahal Nabi ngajarin kalau habis azan begini. Dia bikin sunnah sendiri, bikin ribut. Antara azan iqamat ribut. Mau sholat sunnah kita enggak bisa, baca Quran enggak bisa, berdoa terganggu. Nyanyian enggak tahu maksudnya apa, kadang kita enggak paham maksudnya apa. Bagaimana mau bilang cinta sama Nabi sementara malah menghalangi orang menjalankan sunnah Nabi? Bukankah habis azan sunnahnya kita sholat sunnah bisa kan? Bisa. Berdoa bisa. Membaca Quran juga bisa. Tapi terganggu. Nyanyi-nyanyi orang sholat enggak bisa. Baca doa enggak bisa. Ya, akhirnya sunnah Nabi terhalangi. Terhalang. Sunnah Nabi, kalau ada orang meninggal kita bantu tidak? Bantu. Kita kirim makanan, kita bantu, kasih uang. Bukan malah kita ngambil duitnya. Musibah di atas musibah. Sudah jatuh ketimba ke tangga. Kasihan. Berusaha seorang menjalani sunnah Nabi. Sunnah Nabi seperti apa? Itu yang dia kerjakan. Itu yang dia kerjakan. Dengan mengenal sunnah-sunnah Nabi, maka dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sunnah Nabi tidak dikerjakan, bikin sunnah-sunnah yang baru, ya. Nabi bilang kuburan, Rasulullah ajarin sunnah Nabi itu kuburan bagaimana? Jangan ditinggikan. Jangan dikasih lampu. Jangan sholat di situ. Jangan ditulis-tulisin. Jangan disemen. Semua dilanggar. Disemen, ditinggikan, lebih indah dari rumah, tulis macam-macam, ada ayat-ayat, hadis-hadis, dikasih lampu, dipasang foto, dikasih dupa-dupa, dikasih bunga-bunga, salat di situ, baca Quran di situ. Tapi sunnah Nabi yang mana begini?
Sunnah Nabi yang mana? Ini sunnah Nabi, sunnah siapa? Terus ngakunya cinta kepada Nabi. Ngakunya cinta kepada Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sang Habib, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tidak demikian. Kalau hanya ngaku, semua orang bisa ngaku. Kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirrum bidzalik. Semua orang ngaku kekasihnya Laila, Laila tidak kenal. Gimana ngaku cinta sama Nabi? Sunnah Nabi dalam kuburan bagaimana? Kuburan itu sederhana untuk mengingatkan kematian. Tidak usah mewah-mewah. Ini malah dimewah-mewahin. Mau ingat gimana mengingat kematian mewah-mewah seperti itu? Sampai sebagian orang lebih suka beribadah di kuburan daripada di masjid. Lebih suka berdoa di kuburan daripada di masjid. Ini gimana seperti ini? Apakah Nabi menyuruh demikian? Nah, kita berfikir. Katanya cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi. Sunnahnya yang dikerjakanlah. Bukan sunnah orang. Bukan sunnah orang lain. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhirat. Maka dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan Rasulullah adalah suri teladan. Ketika Allah mengatakan Rasulullah suri teladan dalam segala hal, maka inilah teladan yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang teladannya lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Maka jangan pernah berpikir ada orang lebih baik teladannya daripada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah disiapkan oleh Allah sebagai Nabi terbaik, pembawa risalah terakhir, penutup para Nabi. Maka seluruh teladan yang dikerjakan oleh Nabi pasti lebih baik dalam segala hal. Dalam rumah tangga dia yang terbaik, dalam ibadah yang terbaik. Makanya ketika ada seorang sahabat, beberapa sahabat punya ide untuk ibadah lebih banyak, Nabi larang. Ada yang mengatakan kalau gitu saya ingin. Mereka tanya kepada sebagian istri Nabi, bukan bagaimana Nabi ketika di rumah? Dijelaskan Rasulullah salatnya begini, tidur, salat. Kata mereka pakai logika mereka, Nabi sudah dijamin masuk surga, ibadahnya segitu. Kalau kita enggak terjamin harusnya lebih banyak. Logikanya oke, secara logika oke. Sehingga mereka punya ide bikin ibadah yang lebih baik daripada Nabi dengan dasar Nabi yang sudah dijamin masuk surga segitu, apalagi kita. Maka kita harus lebih banyak. Logikanya oke atau tidak? Secara logika? Oke. Tapi apa? Nabi marah. Satu berkata, aku akan solat dan tidak tidur. Inni la usalli wa la anam. Saya akan solat terus, solat malam dan tidak tidur. Satu berkata, sa'asum wa la uftir. Saya akan puasa tiap hari dan tidak berbuka. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa. Saya akan meninggalkan para wanita. Karena wanita bikin repot, banyak urusan. Oleh karenanya saya tinggalkan wanita. Menurut mereka dengan cara demikian mereka akan lebih baik beribadah. Bahkan sebagian sahabat Nabi minta izin dikebiri. Bayangkan. Dari hadis yang Sahih Bukhari dan lainnya. Mereka minta izin dikebiri supaya bisa fokus apa? Ibadah. Lalu Rasul larang. Rasul bilang kita tidak disuruh rohbaniyah. Ini kita bukan disuruh rohbaniyah seperti pastor-pastor yang tidak mau punya istri, tidak punya anak. Maka Rasulullah kemudian marah kepada tiga orang tersebut. Tiga orang tersebut orang hebat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Utsman bin Maz'un. Saya lupa yang ketiga siapa. Tapi ini orang-orang hebat semuanya. Yang sangat rajin beribadah. Bukan orang-orang bahlul yang tidak tahu ibadah. Enggak. Tiga sahabat ini orang hebat. Yang terkenal dengan zuhud, dengan takwa. Mereka punya ide. Maka Nabi mengatakan, Antumul ladhina kultum kada wa kada. Kalian yang mengucapkan demikian-demikian. Bilang mau sholat, tidak mau tidur malam. Mau puasa, tidak mau berbuka. Tidak mau menikah. Kata Rasulullah, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling khasyah kepada Allah. Tidak ada yang ngalahin ketakwaanku. Tetapi usolli wa anam. Saya salat dan saya tidur. Wa asum wa uftir. Saya berpuasa, saya berbuka. Wa atazawwajun nisa dan saya menikahi para wanita. Faman raghiban sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan dari golonganku. Itu Nabi mencontohkan, contoh yang saya lakukan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW kalau kita bahasa kita, Islam itu proporsional. Masing-masing ada porsinya. Makanya ketika Salman Al-Farisi tidur di rumah Abu Darda, maka ternyata dia sholat malam terus, tidak tidur, ditegur. Tidur dulu baru sholat. Ternyata puasa terus tidak berbuka, ditegur, harus puasa berbuka. Maka Salman mengatakan, Inna li rabbika alaika haqqan, sungguhnya Rabbmu punya hak, istrimu punya hak, tamumu punya hak, anak-anak punya hak, jasadmu punya hak untuk istirahat. Berikanlah masing-masing apa? Haknya. Dan itu dicontohkan dalam sunnah Nabi. Akhirnya Abu Darda datang kepada Nabi, dia tidak langsung mengiyakan. Dia bilang, ya Rasulullah, Salman bilang begini-begini. Kata Nabi, sadaqa Salman. Salman benar. Jadi kalau kita bilang, subhanallah,
Saya pernah ngobrol sama orang dari agama lain. Saya bilang, gimana menjalankan agama kalian? Kata dia, kalau kita harus menjalankan yang benar-benar, kita tidak akan bisa sama dunia. Beda Islam. Islam siapapun bisa jadi sukses. Antum dokter bisa masuk surga, pedagang bisa jadi masuk surga, pejabat bisa masuk surga, suami yang baik, masing-masing ada aturannya. Islam sempurna. Maksudnya kalau mau jadi masuk surga tinggi bukan harus jadi ustadz di masjid terus, enggak. Pejabat bisa jadi, Rasulullah mengatakan pertama orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat imamun adil, imam yang adil. Imam, presiden, penguasa yang adil. Bisa, tapi harus bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, at-tajir saduqul amin ma'al anbiya wa syuhada salihin. Pedagang yang jujur terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para salih. Pedagang bisa. Tapi pedagang yang jujur. Bukan ngaco, bukan bohong. Jangan jual visa bodong. Mau kita mau jadi apa sih bisa. Suami menjadi suami terbaik masuk surga bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah suami yang terbaik. Wanita yang terbaik ngurus anak-anak. Rasulullah SAW ketika memuji para wanita Quraisy, khairun nisa'in yarkabnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang mengendarai onta itu orang wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala tifl, sangat sayang kepada anak-anak. Ya, sangat sayang kepada anak-anak. Sampai ketika Ummu Hani binti Abi Thalib, saudarinya Ali bin Abi Thalib, janda, didatangi oleh Nabi, Nabi lamar, dia tolak, subhanallah. Ada Nabi lamar, dia tolak. Kenapa? Kata Nabi, kau tidak mau menikah? Saya banyak anak yang harus saya urus. Maka Nabi puji dia. Sebaik-baik wanita Quraisy yang sayang sama anak-anak. Maksudnya jadi seorang ibu juga bisa jadi masuk surga. Ngurus anak baik-baik juga bisa masuk surga. Bukan ngurus anak tidak baik. Anaknya nangis, dia main HP terus ketawa ketiwi. Sampai ingusnya sudah kesana kemari. Main HP terus. Mamanya Masya Allah pakai spidol di mana-mana. Anaknya ingusnya di mana-mana. Maksud saya, Islam itu indah, sempurna. Maksudnya, saya sebutkan banyak sekali sempurna Islam. Yang tidak mungkin antum dapati dalam agama-agama lain. Ya. Oleh karenanya, Rasulullah contoh terbaik dalam segala hal. Jangan antum menyangka ada yang lebih baik daripada Nabi. Dalam masalah ibadah, dalam masalah berumah tangga, dalam masalah membagi jatah kepada istri-istrinya. Rasulullah memberikan contoh semua. Ketika sakit seperti apa. Sampai Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal, dia menangis. Anaknya Ibrahim bin Muhammad SAW dari wanita Maria Al-Qibtiyah, maka Rasulullah menangis. Kata Rasulullah SAW, innal qalba la yahzan, sungguhnya hati bersedih. Wa innal aida la tadma, dan sungguhnya mata mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguhnya kami bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Kami menangis. Datang seorang dari kalangan salaf namanya Fudail bin Iyad, Abu Ali. Ketika Ali anaknya sangat saleh meninggal dunia, dia tidak menangis, bahkan dia tersenyum. Ini suatu menakjubkan. Ada seorang anaknya sangat saleh menangis, meninggal dan dia tersenyum. Maka Ibnu Taimiyah ditanya, wahai Ibnu Taimiyah, mana yang lebih afdal, Rasulullah atau Fudail bin Iyad? Rasulullah anaknya meninggal dia menangis. Yang ini meninggal anaknya tersenyum. Seakan-akan lebih afdal siapa? Fudail bin Iyad. Yang benar lebih afdal Nabi, karena Nabi mengajarkan ibadah, ridha kepada keputusan Allah dan rahmat kepada anak. Di antara bentuk rahmat kepada anak adalah menangis ketika dia pergi. Fudail bin Iyad tidak mampu melakukan dua-duanya sehingga dia mendominasikan ridha kepada keputusan Allah sehingga tidak nampak ibadah rahmatnya kepada sang anak. Maka Nabi tetap lebih afdal. Nabi tetap lebih afdal. Mau saya ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan, inilah contoh yang baik bagi kalian, maka tidak ada yang lebih baik daripada Nabi dalam segala urusan rumah tangga, urusan kenegaraan, urusan bertetangga, urusan apapun. Nabi contoh yang terbaik, tidak ada yang bisa melebihi contoh Nabi. Dalam masalah ibadah, Nabi selalu bagi ada proporsional, ada masing-masing ada porsinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang ingin akhirat, menjadikan Nabi teladan terbaik. Tapi kalau tidak ingin akhirat, tentu tidak ingin. Ya.
Kalau tanya apa cita-citamu? Pingin muda, kaya raya, foya-foya, mati masuk surga. Enggak bisa kalau gitu. Itu enggak bisa contohin Nabi kalau cita-citanya seperti itu. Pingin foya-foya, maksiat-maksiat, mati masuk surga. Itu hayalan. Enggak bisa. Yang bisa menjadikan Nabi terbaik kalau dia ingin akhirat. Maka dia mengikuti sunnah Nabi satu demi satu. Dia kerjakan. Kalau dia ingin apa? Akhirat. Dia ingin akhirat. Yang pengin dunia, tidak bisa Nabi menjadi contoh. Salah. Kalau mau jadi contoh dunia, jangan ikut Nabi. Ikut Elon, Mas Elon. Atau Elon yang lainnya. Enggak bisa ikut Nabi. Nabi bukan contoh seperti itu. Nabi tawadhu. Nabi zuhud. Nah itu. Kalau mau ikut akhirat, cari akhirat, contohnya Nabi. Kalau tidak ingin akhirat, contohnya bukan Nabi. Para ibu-ibu juga, kalau ingin akhirat, contoh istri-istri Nabi. Bukan istri-istri yang sering tiktokan. Bukan istri-istri yang sering ya macam-macam ya, pamer-pamer kecantikan, joget sana joget sini. Bukan. Kalau ingin akhirat ada contoh istri-istri Nabi. Kita ingin akhirat contoh Nabi. Kalau tidak ingin akhirat susah. Makanya di sini Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kalian, pada diri Nabi ada teladan yang terbaik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang ingin bertemu dengan Allah dan mengharapkan surga di akhirat. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Demi sekali-sekali tidak demi Rabbmu. Demi Rabbmu la yu'minun. Ini Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Wa rabbika, demi Rabbmu, itu demi Rabbmu wahai Muhammad, itu demi Allah, demi aku ya. La yu'minun, mereka tidaklah beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka ada grundel sedikit pun, keberatan sedikit pun. Mimma qadai, dari apa yang kau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ayat ini ya, bukti tentang keimanan. Siapa yang masih grundel dengan keputusan Nabi, merasa berat keputusan Nabi, berarti imannya belum benar. Ya, Allah mengatakan la yu'minun, mereka tidaklah beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dalam perselisihan mereka. Nabi bilang A, itulah keputusan yang paling benar. Harus dijalankan. Kalau grundel tidak terima, imannya kurang benar. Ya. Dan mereka tidak menemukan dalam hati mereka sedikit pun keberatan. Dan mereka benar-benar menerima yusallimu taslima. Dan benar-benar menerima keputusan tersebut. Allah juga berfirman setelahnya. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Qala ulama, berkata para ulama, maknahu ilal kitabi wa sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau Nabi masih hidup, tinggal datang kepada Nabi. Kalau Nabi sudah meninggal, maka kepada sunnah Nabi SAW. Ini ciri orang yang beriman. Maka kita kalau ada masalah, bagaimana sunnah Nabi? Itu kita ikuti. Bagaimana lagi dengan orang yang menolak sunnah Nabi? Tidak. Nabi tolak. Bagaimana lagi menjadi orang bukan cuma menolak, mengejek sunnah Nabi? Orang-orang liberal ngejek-ngejek sunnah Nabi. Apa itu? Apa ini? Ketinggalan zaman. Mereka bilang, bagaimana kita mau jalankan syariat Islam di zaman mau disamakan dengan zaman salafus saleh? Bisa baca dalam buku fikih lintas agama. Mereka mengejek para ulama, mereka mengejek para salaf. Mereka mengejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikatakan telah meletakkan belenggu-belenggu yang rumit. Karena Imam Syafi'i peletak dasar usul fikih dan mustalah hadis. Dianggap kaidah-kaidah yang berat dibuat oleh Imam Syafi'i. Sehingga membuat orang terkunci, terjerat dalam kaidah-kaidahnya. Dicela Imam Syafi'i. Yang cela dai-dai liberal. Mereka ngejek, gimana kita mau bawa hukum 1400 tahun yang lalu sekarang? Tidak relevan, kata mereka. Tidak relevan. Kalau gitu gimana? Ya kita bikin hukum-hukum baru. Jadi mereka bukan cuma menolak, mereka ngejek. Mereka ngejek. Waliyadzubillah. Gimana mau beriman? Bukan cuma menolak, sudah parah menolak. Apalagi ngejek. Maka jangan pernah mengejek sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi contohkan terbaik. Kalau tidak sesuai dengan selera hawa nafsumu, ya sudah. Saya bilang saya belum bisa. Saya tidak bisa. Saya masih menyelisihi. Tapi ngejek, menolak dan mengejek, ini masalah. Masalah.
Dulu, zaman-zaman dulu, orang kalau cingkrangan diejek-ejek. Lagi-lagi cingkrang. Dibilang kebanjiran, dibilang lagi petani sawah. Sawah Salafi Wahabi maksudnya. Sawah. Singkatan. Mereka bikin singkatan. Sawah Salafi apa? Wahabi. Itu waktu rame. Suatu saat saya waktu itu ke Australia, ke Sydney ada kajian. Saya masuk ke sana lihat orang anak-anak muda kok cingkrangan. Saya bilang ini gimana ini pada ngaji bagaimana? Ternyata itu model apa? Model ternyata cingkrangan tuh model. Kalau orang kafir yang bikin mereka bagus ikut. Benar tidak? Sekarang diikuti enggak? Sekarang enggak ada yang lagi hina-hina cingkrangan karena banyak itu jadi model keren. Sekarang enggak ada bilang cingkrangan udah enggak ada lagi. Dulu zaman sebelumnya bahan hinaan. Cingkrangan, petani, sawah, kebanjiran. Waktu itu di sini belum tren. Saya ke Australia sudah tren waktu itu. Dan masih di Indonesia masih dibilang apa? Petani. Enggak lama kemudian mereka jadi petani semuanya. Sekarang kita ketemu orang cingkrang ini ngaji atau enggak, saya juga bingung. Ininya ngaji atau bukan? Model ngaji atau memang model? Ya. Kalau istrinya ternyata cadar berarti ngaji. Kalau istrinya enggak buka jilbab model berarti. Maksud saya aneh ketika yang bikin orang Islam jadi bahan hinaan. Yang bikin orang kafir hormat semuanya. Mau model apapun dihormati. Orang kafir mau rambutnya setengah hijau setengah merah, bagus. Kenapa yang bikin orang kafir? Hina diri di hadapan orang kafir. Anggap mereka orang yang hebat. Apa yang mereka lakukan semuanya bagus. Orang pakai jilbab dihina. Kalau buka jilbab bagus. Modern ya. Tapi ada kawan daftar jadi pekerja kemudian sudah diterima wawancara. Wawancara kawan tersebut Masya Allah cingkrang, jenggot, kemudian yang wawancara perempuan kemudian pakai baju seksi, kelihatan sebagian apa yang kelihatan. Maka dia bilang, "Man, Pak, ini Bapak semua sudah lulus. Cuma satu saya tanya, Bapak ini alirannya apa?" Kawan saya sudah jengkel, dia bilang, "Ibu yang alirannya apa? Apa Islam ada kelihatan gitu-gitu, Bu?" Ditolak akhirnya. Padahal udah jengkel. Orang pakai songkok, pakai ini bilang alirannya apa? Lah ibu ini yang kelihatan dadanya alirannya apa begini? Islam apa kayak begini? Masya Allah ini gimana ya? Maka seorang berusaha nerima sunnah Nabi. Kalau dia nggak bisa kerjakan dia bilang saya belum bisa. Lalu menolak, enggak. Apalagi ngejek, jangan. Jangan pernah ngejek sunnah Nabi SAW. Jangan pernah ngejek ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dulu sahabiat bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah seorang wanita memanjangkan roknya di bawah mata kaki?" Ya. Kata Rasulullah, "Tidak apa-apa." Kata kalau di atas mata kaki, maksudnya roknya di atas kaki maka atau pas di mata kaki maka akan tersingkap. Idzan tankashifa aqdamuhunna. Akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Rasulullah SAW, yurkhina shibran. Dia bawah mata kaki satu jengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau cuma di bawah mata kaki sejengkal, khawatir tersingkap. Berarti kan mungkin di bawah kaki cuma sedikit. Apalagi di sana angin terkencang, khawatir tersingkap. Kata Rasulullah, yurkhina dhira'an wa la yazni ala dhalik. Kata Nabi maksimal satu hasta di bawah mata kaki dan tidak boleh tambah. Kira-kira kalau ada orang sekarang pakai akhwat pakai rok misalnya satu jengkal di bawah mata kaki mungkin dah ya, alhamdulillah ada. Mungkin kalau satu hasta jadi bahan hinaan. Itu dulu Rasulullah izinkan. Ya mungkin karena angin apa segala ya. Maksudnya sedikit-sedikit jangan sampai kita sedikit-sedikit ngejek sunnah Nabi ya. Jangan sunnah Nabi ya. Lalu ngejek apa orang cadaran enggak adil. Dia bisa lihat kita enggak bisa lihat dia. Ya sudah. Supaya sama-sama enggak saling melihat pakai cadar lah. Mesti ada aja ide setan untuk mengejek. Ada aja idenya kan Masya Allah. Jadi maunya saling sering lihat-lihatan gitu. Masya Allah. Tapi maunya pakai you can see. I can see you, you can see me. Allah musta'an. Kita lanjutkan.
Maka di sini kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau benar-benar in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, cari dalilnya apa, dipelajari mana dalil lebih kuat. Kalau ada khilaf mana yang lebih kuat secara dalil, ya, dengan niat-niat mencari kebenaran, ya, bukan hawa nafsu, ya. Itulah orang yang beriman. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Ini suatu kelaziman, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Disebut Rasul, utusan karena utusan Allah. Maka siapa yang taat kepada utusan berarti taat kepada yang mengutus. Ini sangat logis sekali. Siapa yang membangkang kepada utusan berarti membangkang kepada apa? Pengutusnya. Maka wa may yuti'ir rasul, kata Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu sunnah-sunnah Nabi mengantarkan kepada jalan yang lurus, jalan yang terbaik. Seluruh perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, penetapan Nabi, semuanya adalah yang terbaik. Rasulullah adalah pemberi petunjuk yang terbaik. Ya, pemberi petunjuk yang terbaik. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Jadi Rasulullah tidak asal, dia juga tidak ingin memberatkan umatnya. Makanya Rasulullah mengatakan azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa yang kalian berat dia juga merasa berat. Harisun 'alaikum, begitu semangat agar kalian dapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan lembut kepada orang-orang beriman. Itu sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi tidak salat tarawih terus-terusan. Kenapa? Rasulullah takut diwajibkan. Rasulullah salat tarawih beberapa kali, sahabat ikut-ikut, kemudian Rasulullah, mereka sudah nunggu, Rasulullah tidak salat sama mereka. Kata Rasulullah, saya tahu tempat kalian. Saya tahu kalian ikuti saya. Tapi saya khawatir diwajibkan. Karena Allah kalau sering saya lakukan, nanti Allah wajibkan. Kalau sudah Allah wajibkan, kalian yang repot. Rasulullah tidak ingin merepotkan umatnya. Ya. Rasulullah mengatakan, laula an syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, tentu saya akan perintahkan mereka siwak setiap salat. Tapi berat. Saya pikir berat, janganlah. Sunnah aja, enggak sampai derajat apa? Wajib. Padahal Rasulullah ingin, ini baik tapi jangan, nanti berat. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, lau yuti'ukum, kalau Rasulullah ngikuti keinginan kalian, la'anittum, maka kalian akan repot. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Tapi Allah jadikan kalian akan mencintai iman. Jadi kalau setiap keinginan sahabat Rasulullah turutin, justru merepotkan mereka. Justru Rasulullah pilihkan sesuatu yang terbaik dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian nanti mau melakukan, tenang, Allah yang bikin kalian bisa melakukannya. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman. Allah membuat kalian cinta kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kelihatannya repot, tapi itu yang terbaik. Gimana caranya? Allah yang bikin, nanti suka. Allah yang bikin bagaimana bisa mudah melakukannya. Tapi kalau Rasulullah ikutin kita terus, maka banyak yang Rasulullah yang jadi halal lah, jadi halal repot sendiri. Oleh karenanya apa yang Rasulullah tunjukkan adalah yang terbaik. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Dan tidak ada yang sempurna seperti Nabi. Dia afsahun nas, yang paling ucapannya yang paling bagus. Ansahun nas, orang yang paling ingin kebaikan bagi umatnya. Orang yang paling semangat. Ya, seorang dai dengan sifat seperti ini Rasulullah SAW, maka sempurna bimbingannya. Sempurna apa? Bimbingannya, ya. Maka dialah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah orang-orang menyelisih perintahnya waspada, an tusibahum fitnah. Mereka bisa ditimpa dengan fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan adab yang pedih. Menyelisih sunnah Nabi tertimpa fitnah. Fitnah ada yang mengatakan kekufuran, ada yang mengatakan kesyirikan. Ada yang mengatakan fitnah menimpa hati. Kesombongan, keangkuhan, jauh daripada kebenaran. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi.
Maka ketika dia sengaja menyelisih sunnah Nabi, apalagi membangkang, maka timbullah dalam dirinya kesyirikan, kekufuran dan macam-macam. Perlahan demi perlahan. Karena dia tahu ini utusan Allah, Rasulullah la yantiqu anil hawa, tidak mungkin ngomong yang salah. Kemudian dia nekat untuk menyelisihi, maka waspada, hatinya akan bermasalah. Hatinya akan bermasalah cepat atau lambat. Sebagian ulama menafsirkan itu syirik atau kekufuran. Lama-lama bisa terjerumus pada kesyirikan maupun kekufuran. Tadinya dari awal menyelisihi. Lama-lama semakin kesombongan semakin muncul, akhirnya gampang melecehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, ayat yang terakhir, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Ini terkait dengan dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan al-hikmah, itu sunnah. Jadi yang diajarkan oleh Nabi, ajarkan oleh Nabi kepada istri-istrinya ada dua, ada Al-Quran, ada sunnah. Yang disebut dengan apa? Hikmah. Isyarat bahwasanya sunnah Nabi pasti semua ada hikmahnya. Dan itu adalah kebaikan Allah kepada kalian istri-istri Nabi. Meskipun datang dalam bentuk larangan-larangan, tidak boleh, perintah-perintah larangan, itu semua untuk kebaikan para istri Nabi. Sama saya bilang pada wanita, Rasulullah perintah kalau jangan berhias, jangan bersolek, sayang sama suami, taat kepada suami, kemudian kalau bersafar berusaha dengan mahram. Itu perintah-perintah semua untuk kebaikan wanita. Contoh sederhana saya sering sampaikan hal ini. Wanita yang taat kepada suami, rumah tangganya indah. Dia pikir dengan dia membangkang suami, bisa perintah suami, dia pikir rumah tangganya bahagia. Enggak. Dia sengsara. Gimana seorang wanita kemudian menguasai suaminya? Dia hidup dalam suatu rumah tangga yang suami dia tidak hormati. Apakah bahagia? Enggak. Bahagia itu ketika dia merasa suami saya adalah yang saya taati, yang dia pemimpin, baru dia merasa bahagia. Rumah tangga itu pasti kacau kalau istri jadi kepala rumah tangga, bukan suami. Mungkin wanita memandang kalau saya yang berkuasa, saya yang mengambil keputusan, saya akan bahagia. Enggak. Makanya sering terjadi, saya ditanya waktu itu oleh orang kerja di ASN, Ustadz ini saya ngisi di waktu di ASN, ada yang bertanya, Ustadz kami bagaimana Ustadz, suami saya banyak kejadian, suaminya lebih rendah, pangkatnya lebih tinggi, terjadi yang terjadi. Karena wanita ingin cari sosok yang bisa lebih hebat. Ya. Tapi ketika dia ingin menguasai suaminya, pasti dia nggak anggap suaminya, dia pasti meremehkan suaminya, tidak ada kebahagiaan, tidak rasa cinta. Bagaimana hidup rumah tangga tidak ada seperti itu. Tapi kalau istri nurut, taat, dia akan ada bahagia. Maka bahagia dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ada seorang wanita taat sama suaminya, bodoh kamu, bodoh. Ngapain taat sama suami? Ya. Lihat saya ini, suami saya apa saya ngomong dia ikut. Nih buktinya nih, kalau saya telepon langsung, iya. Dia takut sama saya. Apa begitu kehidupan bahagia? Tidak. Yang suami tidak bahagia, istri pun tidak bahagia. Dia pikir dia menguasai suaminya, dia bahagia. Tidak bahagia. Apalagi istri suaminya. Jadi bulan-bulanan. Mana bahagia? Bahagia itu jalankan sunnah Nabi. Suami sebagai suami, istri sebagai istri. Taat kepada suami, pahalanya besar, masuk surga. Bahagia dunia dan akhirat. Wanita pikir dia bahagia kalau jalan ke mall, ke sana kemari, lihat barang-barang mewah, ketemu sosialita. Dia pikir dia bahagia. Lebih bahagia seorang wanita di rumah, ngurus anak, baca Quran. Lebih bahagia mana? Lebih bahagia yang di rumah. Keluar sana pengennya jalan-jalan, pengen lihat ini, melihat barang-barang mewah, duit enggak ada, kasihan. Nyerita. Maka saya bilang bahagia dengan ikut sunnah Nabi, bukan dengan pikiran kita. Benar atau tidak ibu-ibu? Tunggu dulu. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar ya? Memang kira keluar sana jalan-jalan, keluar ke salon gaya-gaya macam-macam, bersolek keluar sana kumpul-kumpul, makan itu apa itu apa kayak begitu? Itu bukan bahagia. Bahagia taat suami, menjalankan sunnah Nabi, baca Quran, sekali-sekali jalan-jalan sesuai dengan aturan, bergandeng tangan sama suami, itu baru namanya bahagia. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan bab ini adalah agar kita menjalankan sunnah Nabi dalam segala hal. Sebisa mungkin semakin banyak sunnah Nabi kita kerjakan, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.